Di awal pembukaan sekolah ini yang memberikan ide gitu ialah Bapak Azmi sendiri, kepala sekolah, dan kepala sekolah ini merupakan pengelola juga. Dia yang mempunyai ide, punya hati untuk membantu anak-anak di tempat ini, sebab banyak anak-anak yang masih belum pernah bersekolah. Dan di awal sekali persekolahan di sini, anak-anak ada yang umur 14-15 tahun gitu belum pernah bersekolah. Jadi di awal pembukaannya kami mulai buka sekolah pada tanggal 3 September dan anak-anak sudah mulai mendaftar sebulan lebih awal gitu. Dan dilihat perkembangannya agak baik. Pertama sekali di awalnya cuma hanya 48 orang murid, dan sekarang sudah mencecah hingga yang sudah mendaftar saja lebih kurang 90 lebih ya, 90 lebih kalau tidak silap, dan yang sekarang lebih kurang 80 lebih yang masih belajar di tempat ini lah. Yang lainnya apa lagi? Sebenarnya banyak juga. Ada kendala kesulitan ketika memulai sekolah ini? Kendalanya mengenai bus pengangkutan anak-anak, ya, transportasi ya. Tidak, karena anak-anak sulit untuk mendapatkan transport untuk datang ke sini. So, kadang-kadang ada yang tempat tinggalnya agak jauh dari sini, lebih kurang 10 km dari sekolah. Jadi tapi setakat ini semuanya bisa diatasi dan sampai sekarang ya semuanya berjalan lancar, sehingga masa peresmian pada tanggal 23 Maret semuanya itu sangat baik sekali gitu. Dari mana anak-anak didatangkan? Didatangkan dari mana? Didatangkan dari tempat masing-masing bekerja, ibu bapak mereka. Ibu bapak mereka ada yang dari Indonesia Tenon, sebagai pekerja. Iya, memang semua ibu bapak mereka sebagai pekerja di ladang lah, buruh kasar di Malaysia. Jadi karena mereka pun tidak mau anak mereka ketinggalan dari arus pendidikan, jadi mereka walaupun banyak kesulitan yang mereka hadapi, yaitu terutama transportasi dari masalah iuran sekolah, mereka tetap berusaha menyekolahkan anak mereka. Dan itu sumbernya itu semua dibantu dari siapa? Di awal penubuhan ya kepala sekolah sendiri yang usahanya, dari kepala sekolah yang mengusahakan, yang mengeluarkan dana gitu ya, uang gitu, sebab tempat ini saja, bangunan ini saja disewa gitu. Jadi bukan punya kepala sekolah sendiri, lalu harus disewa. Jadi buku-bukunya juga, peralatan semua di sini semuanya dari kepala sekolah sendiri, usaha dari kepala sekolah. Lalu kita juga punya iuran sekolah dari anak-anak, dan itu adalah salah satu untuk membeli buku-buku kayak perlengkapannya gitu. Terus ini sudah berlangsung selama 1 tahun ya? Belum sampai. Sampai. Kita mulai September 3 September, lalu nanti tanggal September nanti ya baru tahunnya. Oke. Terus dari konsulat Indonesia sendiri sudah pernah bertemu? Setakat ini kita sudah ada, semasa peresmian kita sudah dibagi bantuan buku pelajaran, buku teks ya. Lalu lebih kurang 1.400 lebih ya, lebih kurang begitu buah buku ya, disumbangkan oleh dari konsulat. Jadi itu salah satu dapat membantu anak-anak lah. Kalau dulunya buku teks juga harus fotokopi dari teman-teman yang lain ya, tapi sekarang semuanya bisa dibagi. Oke. Dan untuk itu dari semua orang tua murid, apa ada kesulitan tertentu? Setakat ini memang punya kesulitan, salah satunya iuran, transport, mungkin sebab karena mereka bila dalam pekerjaan upah mereka tidak dibayar ikut masa-masa yang ditetapkan. Jadi kadang-kadang mereka sulit untuk membayar iuran mengikut masa gitu. Kadang-kadang sudah 2 bulan, 3 bulan lebih gitu. Tapi kami sebagai pihak sekolah bagi peluang gitu, bagi peluang. Kelonggaran. Bagi
Iya. belajar di sekolah. Terus adakah tahu bahwa kalau di Indonesia siswi sekolah itu dia semua iuran itu dibayar dari pemerintah. Iya. Tahu? Ya memang mereka tahu. Tapi itulah disebabkan ini adalah salah satu kira seperti bukannya sepenuhnya kerajaan, kan ini swasta gitu. Jadi apa-apa kita perlukan memang harus punya uang ya, perlu punya ongkos. Jadi kita memang perlukan kerjasama juga daripada wali-wali gitu ya. Jadi artinya mereka sewaktu pembukaan ini kita ada perbincangan dengan bapak-bapak ibu-ibu semua ya, sama ada mereka bersetuju ya, kebanyakan semua juga bersetuju untuk membantu sekolah ini, untuk membantu anak-anak mereka juga. Jadi setakat ini tidak ada apa-apa masalah. Nah kadang-kadang itu saja terlewat bayaran. Tahu nggak bahwa di pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan suatu aturan untuk membebaskan iuran untuk siswa-siswinya. Apakah di sini termasuk atau tidak? Belum pernah dengar lagi. Belum pernah Ya, dengar. belum Oh pernah ya. dengar. Dari pihak konsultan Lagi, sendiri? sewaktu perasmian Bapak Konsul ada bagi tahu bahwa iuran itu ya bisa juga dikutip dari anak-anak, sebab itu salah satu untuk membantu pihak sekolah. Sekiranya tidak ada apa-apa dana kami dapat, kami harus perlukan pertolongan juga gitu ya. Sebab kalau semuanya dari sekolah, mungkin sekolah pun tidak dibuka gitu, tidak ada dana dari gitu. Nah, terus bagaimana juga dengan jenjang ujiannya begitu? Setakat ini kita ada Apakah ini mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia atau kurikulum yang ada di Malaysia? Memang mengikuti sepenuhnya mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia. Sebab kita kalau setakat memandangkan kita baru buka sekolah, kita belum lagi mengikuti ujian nasional. Kita memang ada bercadang lah, sebab kita punya pelajar ada yang berpotensi mau ikut ujian nasional. Lagipun memandangkan umur sudah tinggi, sudah cukup. Jadi kita memang bercadang untuk mengikuti mereka ujian nasional lah. Nah, untuk sementara di sini ada berlaku berapa kelas Berapa untuk kelas? SD sekolah dasar? Permulaan pembukaan sekolah kita tes dulu mereka mengikut kemampuan yang mereka ada, sebab ada yang umur sudah meningkat belum pernah belajar kan. Jadi kita tes mereka menurut pengetahuan mereka. Jadi yang memang sudah bisa membaca, kita bisa menulis, sudah kita kasih kelas 2. Setakat ini kita sebenarnya punya 4 kelas Pak. Bagaimana Kita punya 4 kelas. sekarang ini? Ya, kelas 1 Satu. saja. Kelas 1 punya 2 kelas. Kelas 1A dengan 1B. Sebab punya ramai siswa. Lalu kita punya kelas 2 dan yang kelas 1 lagi ada kelas PK. Kelas PK ini sebenarnya adalah ide daripada kepala sekolah sendiri ya, untuk membantu. Sekarang ada ibu bapak yang minta agar anak-anak mereka yang masih kecil itu juga dimasukkan ke sekolah supaya menarik minat mereka untuk belajar. Jadi kepala sekolah bersetuju untuk membuat satu PK. Jadi anak-anak yang kecil antara umur 4 tahun hingga 6 tahun gitu dimasukkan ke kelas PK. Oke. Jadi sekarang kita punya 4 kelas saja. Iya. Jadi memang ini semua dikerjakan secara mandiri ya? Iya, secara mandiri. Oleh pihak sekolah. Iya. Nah, tentunya dari anak murid ini sendiri ada kesulitan mereka mengikuti tingkatan yang sudah ada. Rata-rata mereka dimulai dari usia berapa? Di awal pembukaan terlalu banyak kesulitan yang dialami anak-anak. Contohnya anak-anak yang mula ke sekolah berumur 14 tahun masih belum bisa membaca. Jadi selama sekitar seminggu atau 2 minggu begitu kami buat satu kelas pemulihan. Maksudnya kita perkenalkan mereka dengan huruf-huruf saja, A, B, C gitu ya. Lalu sekiranya mereka sudah bisa menghafal, mengetahui apa huruf-huruf begitu, lalu kita akan pilih kelas apa yang mereka harus ikut begitu. Sekarang ada yang dulunya di sini pernah sekolah di sekolah kerajaan Malaysia gitu. Jadi ada yang sudah bisa baca juga, tapi tidak tahu menggunakan yang ABC, cuma ABC gitu. Kan Malaysia ABC gitu ya. Nah, lalu
dulu kami terpaksa ajar mereka balik yang ABC gitu ya. Iya. Nah, sekarang mereka sudah bagus, peningkatannya sangat bagus. Oke. Yang paling muda dari usia siswa 4 tahun sampai umur Setakat ini 15 tahun. 15 tahun. Oke. Dan untuk ujiannya sendiri ada kesulitan? Apakah ujiannya diselenggarakan di sini atau di Indonesia? Untuk pertama kalinya kita kan berpusat pada SIKK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi apa-apa yang kami mau lakukan, contohnya kertas soalan untuk ulangan semester kita ambil daripada SIKK. SIKK. So bukunya sama juga yang kami ajar kan ikut buku teks. Jadi lalu kami akan ambil soal ulangannya dari SIKK. Tapi sewaktu tengah semester itu SIKK bilang kita buat soalannya berpadukan apa yang kita telah ajar gitu. Jadi nanti kalau akhir semester kita bisa ambil soalannya lagi dari SIKK gitu. Oke. Kalau dari pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Ya, pernahkah dia berkunjung atau setakat ini belum pernah. belum pernah? Ya, Hanya melalui konsulat aja. ya konsulat aja. Selesai. Oke. Seberapa sering konsulat? Konsulat baru pertama kali sebenarnya. Baru pertama Ya, kali, ya. semasa peresmian itu aja. Gitu. Hanya saat itu saja. Ya, Tang. Terus ada guru bantuan dari Indonesia yang setakat ini kita belum punya, tapi dengar kabar bulan 6 akan didatangkan lagi beberapa guru dari Indonesia, tapi tidak pasti sama ada kami akan menerima seorang tapi dengar seperti ya mereka akan diantar juga ke sini gitu untuk membantu kami. iya. Oke. Iya, saya terima kasih buat informasinya. Ya, sama. Nanti kami akan lanjutkan ini ke pemerintah di sana. Ya, terima kasih Pak. Kita akan lihat tanggapan mereka seperti apa nanti. Ya, bisa jadi Bapak Presiden mungkin bisa berkunjung Ya. atau harapannya seperti itu. Begitulah harapan kami Pak, Ya. supaya lebih ramai yang berkunjung ke sini, gitu melihat keadaan anak-anak di tempat ini Tempat sangat sekolah dia. membutuhkan lah pertolongan gitu. Ya, mungkin boleh sampaikan